Shalom, kita berjumpa kembali di hari Minggu ini di ibadah online kali ini. Saudara, saya percaya Tuhan begitu mengasihi setiap kita, saudara. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Bersyukurlah sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya percaya ada jalan Tuhan yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, kebaikanmu di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Biar hari ini lewat ibadah online GKI Kemah Pertemuan, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Kami menerima pemulihan, kami menerima jamahan yang daripada-Mu, Tuhan. Karena yang kami tahu, Engkau jalan keluar setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkuasalah atas kehidupan kami, Tuhan. Beracaralah atas ibadah hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kirabatakara labaya syakara. Kinamatakara labara 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 labara. Shikatakara labara 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 labara. Shikatakara labara 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 labara. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita pujikan dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, kira-laba-laba yasir, pribadi yang menenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat kepadamu. Oh, padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, terima kasih Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan sembah, mari melekat dengannya, mari menyembah, mari kita sembah Tuhan saudara. Terima kasih
percaya kuasa-Mu memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Tinggal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu kita untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Saya percaya waktu kita menyembah ada kekuatan yang daripada Tuhan. Ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Sebab itu kekuatan kami Tuhan. Kami
kami menyembah. Kirala batakara la barala barala syarala barala barala barala. Mari terus menyembah. Kirala barala barala. Oh, terus tinggal dalam hadirat-Nya. Syarala barala 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 barala. Rabatakara la baya syarala barala 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 barala. Oh, kirabatakara la barala 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 barala. Sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Kirala barala 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 barala. Sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Kirala barala 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 barala. Kirala barala 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 barala. Oh, haleluya. Haleluya. Kirabatakara la barala. Haleluya. Kesukaan kami Tuhan, waktu kami menyembah, waktu kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar ini menjadi kesukaan kami, biar ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah, mari menyembah. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kita katakan namanya Syadalabaralam. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kita katakan namanya yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kami. Dan Kau yang sudah bangkit bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Mari nikmati kebaikannya Tuhan saudara. Nikmati kasih-Nya Tuhan. Yesus Tuhan.
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes Lord, Allah di hidupku. Yes Jesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah, Engkau yang tidak pernah tergoyahkan Tuhan. Walaupun kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kina mata kira bata kara. Mari saudara 1-2 menit ke depan kita sekali lagi menyembah Tuhan. Syakata la barala kirana maya syakaralamu. Oh shikata la barala. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira batakara la barala. Biar kasih-Mu yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kira batakara.
semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Kami semakin intim dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami tidak mau sama dengan dunia ini Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Sampai pada akhirnya kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas ibadah ini, semua karena anugerah dan semua karena kemurahan-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kuduskan kami dengan darah Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema untuk setiap kami, menjadi bertumbuh dan boleh berbuah. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan jemaat yang mendengar ke dalam tangan-Mu dan Roh Kudus yang menerjemahkan dan Roh Kudus yang mengoreksi setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Sekarang adalah zamannya high-tech atau teknologi. Dari dulu becak, jadi ada bemo, mikrolet, sepeda motor, dan bahkan mobil. Begitupun juga mobil. Dulu yang persneleng, sekarang ada matic, yang karburator, yang sekarang jadi injection. Semakin maju dan semakin nyaman. Begitu juga makanan semakin hari semakin instan. Sekarang beli sambal goreng bisa di supermarket, beli makanan apapun bisa makanan beku frozen. Semuanya serba cepat dan bumbu pun juga gitu. Dulu yang ngulek sekarang jadi bisa beli bumbu. Bahkan bumbu yang alami itu bisa beli. Jadi enggak mesti harus yang campuran kimia. Itu ada juga di pasar. Dan sekarang di tempat pekerjaan pun juga administrasi yang dulu manual nulis-nulis sekarang pakai komputer, dulu pakai DOS apa segala macam, sekarang pakai Google Sheet ya. Jadi bisa memantau administrasi, ngetik apapun juga kita bisa pantau, bahkan kita bisa mengoreksi. Bahkan lampu pun juga seperti itu, bisa pakai HP segala macam, nyalain AC, nyalain lampu, nyalain segala sesuatunya pakai HP. Yang remote pun juga sekarang sudah, kalau dulu remote hilang kita bingung, atau remote rusak kita juga bingung. Gimana belinya yang original. Sekarang kita sudah bisa pakai aplikasi. Dunia semakin maju. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memanjakan diri, untuk menyenangkan diri, untuk menyamankan diri, untuk kenyamanan. Akhirnya apa yang kita dapat? Melakukan sedikit tapi hasilnya banyak. Jadi cukup di rumah kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan untuk tempat pekerjaan sekarang ada CCTV dan bisa dilihat di HP. Kalau dulu kita mesti harus ke tempat pekerjaan. Bahkan kalau bertamu, dulu kita harus bertamu, mampir titip sampai tetangga, titip pesan kalau kita pergi. Tapi sekarang kita bisa pakai HP, bisa pakai aplikasi segala sesuatunya. Dan tujuannya untuk sebuah kenyamanan atau untuk memanjakan diri. Kursi juga begitu, dulu kursi ya asal duduk aja, tapi terus ada sofa. Terus sofa sekarang lebih nyaman lagi. Jadi di rumah semua itu serba nyaman. Dan produk ini sangat laku sekali, Bapak Ibu. Kenapa? Ya itu tadi,
Tujuannya untuk memanjakan diri. Dan semua orang suka dengan hal seperti itu. Dan yang orang terkaya di dunia sekalipun sekarang sudah bukan orang yang bekerja keras sekali, tapi tiba-tiba ada muncul orang baru gitu yang kaya. Sedikit melakukan sedikit dan hasilnya banyak. Kalau dulu kita harus punya, untuk kaya raya kita harus punya banyak pabrik, mungkin 10, 20 itu disebut orang kaya. Tapi sekarang cukup kita punya aplikasi dan aplikasinya disukai seluruh dunia, udah jadi orang paling kaya di dunia. Bahkan cepat sekali untuk menjadi kaya dan terbukti. Dan terbukti itu semua. Dan dampak lingkungannya sudah jelas. Handphone, mobil semakin canggih, apa segala canggih, tambang semakin banyak dan kerusakan lingkungan juga semakin banyak. Dan dampak sosialnya juga lumayan, yaitu antisosial. Zaman dulu itu kita kelerengan, bak sodor, jarang sekali kita lihat orang antisosial. Tapi sekarang istilah antisosial itu sudah sangat umum sekali dan banyak sekali. Banyak kecanduan HP, apa segala macam, di rumah aja sudah nyaman. Karena di rumah sudah nyaman, semuanya sudah nyaman, jadi malas mau keluar, lama-kelamaan jadi antisosial. Malas lah keluar. Dan ini yang luar biasa adalah dampak rohaninya. Dampak rohaninya itu terhadap iman terutama. Lah, kebiasaan modernisasi ini membuat iman kita menjadi instan. Ya, sesuai kebutuhan di zaman ini. Melakukan sedikit dan hasilnya banyak. Dan contohnya ada suami istri, istrinya ini kerja kelontong atau apa, terus suaminya kerja juga. Ternyata suaminya ini pakai kartu kredit. Dan setelah pakai kartu kredit ditagih, akhirnya harus bayar. Dan tabungan dari istrinya ini yang kerja sudah lama terus dibayarkan, ya. Suatu saat sudah setengah tahun gitu ya, istrinya juga agak mengeluh gitu ya. Duh, kok sayang ya, duit banyak gitu, nabungan berapa puluh tahun habis dalam sekejap. Terus si suaminya ini karena sudah bertobat, dia ngomongnya seperti ini, kayak kamu nggak punya iman aja. Nah, saya berpikir ini kok ada yang kurang, bukan salah ya, kurang. Apa ya? Terus ada lagi seorang gitu ya, dia dapat masalah yang besar, dia dapat masalah penipuan, ditipu duitnya, pekerjaannya ditipu luar biasa. Terus dia ke menara doa, dia nyembah Tuhan dan terus setelah session selesai di menara doa, dia aduh aku ini susah ditagih debt collector apa segala macam. Duh aku di sini nih tenang, aku di sini enak, di sini kayaknya nggak ada yang nagih gitu lah, aku bisa tenang. Aku ingin dengar suara Tuhan supaya masalahku selesai. Ya ini juga saya berpikir. Dan ini dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Dia kepingin dapat suara Tuhan, masalahnya selesai. Dengan suara Tuhan, dari Tuhan, menyelesaikan masalah. Ingin cepat selesai masalahnya. Instan, sekali lagi, cepat, instan. Dan produk-produk yang ini dijual kan laku sekali. Terus contoh yang ketiga adalah, ada sebuah gereja didatangi seorang debt collector karena nggak bisa bayar kartu kredit. Nah ini, ingin cepat, instan, gitu dampaknya. Dan akhirnya saya dapatkan sebuah firman, yaitu apa? Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Dan dikatakan di situ di ayat berikutnya, iman tanpa perbuatan itu mati, pada hakikatnya mati. Seringkali kita ingin iman yang instan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita akan baca nasihat dari Yakobus, tapi sebelum saya sampaikan nasihat tentang Yakobus, kita akan baca 5 pasal, nanti cepat aja.
bagian-bagian mana yang menjadi teguran atas hidup kita. Saya prolog dulu. Yakobus ini adalah yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus, saudara Yesus. Surat ini ditujukan untuk 12 suku Israel yang tersebar di wilayah Israel di luar dari Yerusalem, dan Yakobus ini tinggal di Yerusalem. Dia banyak stay di pengadilan para rasul, dan dia terlibat juga di gereja mula-mula. Ya. Terus dia juga ada pada saat Pentakosta, Tuhan datang untuk kedua kalinya, dia melihat. Sebelumnya dia tidak terlalu percaya pada Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya dia percaya. Dan penginjilannya dan dia meninggal karena dirajam batu, karena penginjilan. Mari kita baca nasihat-nasihat. Ayat ini sebenarnya kayaknya bertentangan dengan kitab Roma. Kita diselamatkan karena iman, gitu ya. Perbuatan itu tidak menyelamatkan. Tapi di sini dikatakan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Yang dimaksud di ayat ini adalah iman itu harus melahirkan perbuatan yang benar. Imannya kepada Yesus, perbuatannya juga apa yang Yesus lakukan. Jangan imannya kepada Yesus tapi perbuatannya tidak benar. Itu yang dimaksud. Dan ini dia memberikan nasihat, ya, bukan nasihat 10 perintah Allah, bukan nasihat hukum Taurat, tapi nasihat ini adalah nasihat seringkali kita lupa akan kesalahan dan dosa sehari-hari kita. Ya, mari kita baca dari ayat 1 sampai 18 lebih dulu. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan di Yakobus pasal 1 sampai pasal 5. Jadi seluruh Yakobus kita akan baca. Persiapkan firmannya, saya tunggu sebentar. Jadi buka kitab buku Yakobus, nanti saya bacakan. Kita akan baca semua kitab Yakobus. Yakobus ini adalah surat tertulis di atas karena ada salam gitu ya. Ya, saya bacakan Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu nanti menyiapkan, mungkin ambil Alkitab, saya akan sampaikan supaya agak cepat waktunya juga. Ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Terus 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. 11. Karena matahari terbit dengan panasnya dan teriknya dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga hal yang orang kaya di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Terus, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Terus, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17. Sebab para pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ayat 1 sampai 18 ini bicara tentang ketekunan. Ini memang disampaikan pada zaman itu untuk orang-orang Israel yang dalam penindasan, dalam penderitaan, Bapak Ibu. Dan ini relevan kalau saya pakai di zaman ini. Kita tekun, tidak seperti zaman dulu di dalam penderitaan dan penganiayaan memang. Tapi zaman sekarang kan karena instan, jadi ya saya sedikit kita harus bayar harga untuk tekun aja. Tekun apa Bapak Ibu? Kalau yang melayani, tekun layani, sungguh-sungguh dalam pelayanan, profesional dalam pelayanan, tekun aja. Kadang kita harus profesional di hadapan Tuhan, kita juga profesional di hadapan manusia. Itu bicara tentang ketekunan. Setiap hari yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tekun, kita lakukan ibadah, kita tekun di dalam doa, kita tekun dalam melayani, kita tekun dalam melakukan banyak hal. Terutama iman kepada Kristus. Kita harus menjagai. Amin. Dan ayat 1 sampai 18 adalah ketekunan. Mungkin kita tidak ditegur dalam satu sisi ketekunan, kita akan ditegur dalam sisi yang lain. Makanya kita jangan menghakimi. Bagi yang tertegur, karena kita enggak tekun, mari kita sama-sama mengkoreksi diri kita. Saya juga pribadi yang belajar untuk tekun. Saya juga kurang tekun Bapak Ibu, tapi saya akan belajar juga. Oke, kita lanjut di pasal yang kedua, 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai itu. Lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran orang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu, yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti segala hukum ini tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia juga jangan membunuh. Tetapi jika kita tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Firman ini berkata jangan menghina orang yang lebih miskin. Dan kalau sebuah gereja rata-ratanya ada yang donatur ya. Donatur dia mungkin nyumbang gitu ya. Tentu kita juga pasti menghormati. Masa disombang terus barang itu enggak dihormati. Maksudnya ayat itu bukan seperti itu. Jadi kalau ada orang kaya jangan dihormati, tidak. Tetap dihormatilah. Kalau presiden datang ke tempat ini gimana? Masa enggak dihormati gitu ya? Pasti dihormati. Cuman yang menjadi permasalahan dalam firman ini yang sering kita lupa dosa kita, yaitu dosa apa? Membedakan antara miskin dan orang kaya. Menghina orang miskin. Kita membiarkan orang miskin, itu yang menjadi masalah. Bukan kita menghormati orang kaya.
Tapi membedakan. Jadi kamu yang mau miskin duduk di bawah, mau duduk di mana terserah. Jadi semua harus sama perlakuan kita terhadap orang miskin dan orang kaya. Sama-sama menghormati. Sama-sama orang kaya juga datang dihormati, orang miskin juga harus datang dihormati. Jangan menghina. Kenapa kita tidak boleh menghina orang lain? Karena kita itu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Dan kita tidak boleh menghina orang karena kita serupa dengan gambar Allah. Dan kita dibentuk Allah bukan dengan dicetak, dengan cetak gitu ya, terus dengan fotokopi, enggak, dengan apa? Des itu matras ya, matras itu terus dicetak, pasti muka kita serupa semua. Makanya Tuhan ciptakan kita berbeda. Kenapa kita berbeda? Karena kita diciptakan dengan tangan. Seninya Tuhan, dari tangan dengan kasihnya Tuhan. Kita diciptakan dengan tangan, terus kita ditiup. Dengan nafasnya Tuhan. Makanya kita serupa. Dan Tuhan itu serupa dengan kita. Makanya jangan menghina. Dan Tuhan tidak katakan ini yang percaya dan ini tidak percaya. Semua diciptakan itu serupa dengan gambar Tuhan. Jangan pernah menghina. Siapapun jangan pernah menghina. Bahkan orang yang sangat membencikan pun kita jangan menghina. Karena serupa dengan Tuhan. Next. Pasal 3, 1-12. Ini dosa yang kadang seringkali tidak kita sadari. Nah, ini nasihatnya dari Yakobus, saudara Yesus. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Dan lihat saja kapal-kapal, kalaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun dan mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan mulut yang satu keluar berkata kutuk, tapi hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Terus, adakah sumber memancarkan air tawar, air pahit dan air yang sama? Saudara-saudaraku, adalah pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudaraku, adalah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adalah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Terus 12. Ini bicara tentang dosa lidah, Bapak Ibu, yang seringkali kita tidak sadari lagi. Ini dia nasihatnya bagus sekali, ini dosa-dosa yang tidak kita sadari. Bahkan ini bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi untuk mengoreksi diri kita. Tujuannya firman ini apa? Mungkin kita bisa menguasai lidah, tapi kita tidak tekun. Kita bisa ketekunan, tapi kita tidak bisa menguasai lidah dan dosa yang lain. Makanya jangan kita menghakimi satu dengan yang lainnya, tapi kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dari lidah ini bisa membuat kata-kata ini menjadi mematikan, atau dari lidah itu hati-hati, itu bisa membuat perkara-perkara yang besar namanya. Ya, Elon Musk
itu ngomong negatif terus turun gitu ya. Saham Bitcoin gitu ya kalau nggak salah, saya pernah dengar. Itu dari perkataan presiden, dolar turun gitu ya, bisa naik apa segala sesuatu. Itu dari perkataan. Hati-hati menggunakan lidah. Dan hati-hati lidah ini bisa juga mengeluarkan kata-kata yang baik dan bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk, yaitu kata-kata hinaan apa segala sesuatunya. Hati-hati menggunakan lidah kita, Bapak Ibu. Dari lidah itu banyak orang yang kepahitan. Dari lidah itu banyak orang yang tidak survive. Dari lidah itu banyak orang yang tertekan. Dari lidah, dari perkataan kita memaki anak, kita memaki siapapun, itu dengan terus-menerus itu membuat anak itu menjadi sakit jiwa, dia jadi tertekan, depresi karena lidah. Jadi kadang itu kita anak itu kecil dipukulin gitu ya, itu kadang nggak menyakiti gitu, kalau kita dipenjalin. Tapi dengan kata-kata kita bisa jadi rusak jiwa kita. Dengan kata-kata kita bisa jadi minder. Itu bisa menjadi trauma Bapak Ibu. Hati-hati dengan lidah kita. Jadi ayat 12 sampai 18. Saudara-saudaraku, adalah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Oh ya, itu maksudnya adalah ayat 12 yaitu apa yang dapat dari Tuhan Yesus, itu juga perbuatan kita juga serupa dengan Yesus. Jangan sampai apa yang kita dapat dari Yesus, iman kita kepada Kristus, terus perbuatan kita tidak mencerminkan Yesus. Ini yang dimaksud dari firman ini. Jadi masa kita dari air tawar, kita dapat air tawar, keluarnya air asin kan ya, mungkin. Kita dapatnya air asin, keluarnya dari air tawar. Ya, enggak mungkin gitu. Jadi kalau kita dapatnya apel, keluarnya jeruk gitu. Kita dapatnya jeruk, keluarnya apel. Enggak mungkin. Kita dapatnya apel, ya kita nanam apel, kita keluarnya apel. Apa? Iman kita kepada Kristus, kita juga harus perbuatan kita serupa dengan Yesus. Hati-hati dengan lidah. Hati-hati dengan lidah. Dan ayat 12 sampai 18. Saudara-saudaraku, adalah pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun dan ada pohon anggur dapat menghasilkan buah ara, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Terus ini perikop berikutnya ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatan dengan hikmat lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri dan jangan kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dan bukankah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari hawa nafsu, dari setan-setan. Dan ayat 16, sebab di antara ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan macam-macam perbuatan jahat. 17. Tetapi hikmat yang dari Allah adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai sejahtera dan mereka yang mengadakan damai. Ini bicara tentang iri hati, dosa kedagingan, iri hati, egois, kesombongan. Dan ini menghasilkan namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebenaran. Hawa nafsu itu sangat merugikan kita. Hati-hati dengan dosa iri hati. Nah, ini yang tidak kita sadari Bapak Ibu. Ini bagus sekali firman ini. Ini bukan Taurat yang kita lakukan, perbuatan membunuh, mencuri, apapun lah. Tapi ini dosa yang tidak kita sadari. Iri. Mari kita koreksi sama-sama. Saya juga terkena firman ini, mengkoreksi firman ini. Iri hati ini kesombongan dan ini tidak cuma menyerang jemaat, tapi bisa menyerang hamba Tuhan. Menyerang saya terutama. Iri hati, kesombongan, dan egois. Dan itu menghasilkan hawa nafsu. Dan ini dikatakan kita dikatakan itu ada ini bisa menjadi satu celah iblis untuk bisa merusak kerohanian kita. Karena kita seringkali nggak sadar. Iblis itu nggak bisa masuk kalau saat kita punya komitmen, loh aku perpuluhan, aku nggak mau bohong, aku nggak mau mencuri. Iblis sudah nggak bisa masuk di hari itu.
Iblis cuma bisa masuk di area iri hati, kalau mau merusak, kesombongan, egois. Dan karena dia masuk di celah-celah yang tidak pernah kita sadari. Ini firman ini sangat bagus sekali. Mari kita koreksi, adakah kita iri hati dengan orang lain? Adakah kita egois? Adakah kita sombong? Kalau kita nggak sadar dan kita nggak koreksi diri ini, itu akan menghancurkan pernikahan, akan menghancurkan banyak hal di dalam pelayanan, terus panci hancur-hancuran, dan itu akan menimbulkan kekacauan katanya. Hawa nafsu menimbulkan kekacauan. Dan mari kita koreksi diri sama-sama. Dan ayat pasal keempat, masuk pasal 4, 1 sampai 10. Dari manakah datangkan sengketa dan pertengkaran? Ya, ini lebih detail dijelaskan tentang hawa nafsu tadi, iri hati, kesombongan, dan egois. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam hidup kita? Kalau itu semua tidak pernah ditekan dan berjuang, ya ini hasilnya sengketa, pertengkaran, dan sengketa di dalam gereja. Segala macam. Terus ayat 2, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapainya tujuan, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terus, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendaklah kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Terus, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tetapi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan diri musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah bertertawamu jadi ganti dengan ratap sukacita dan dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikanmu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai hidup kita, sombong, iri, dan ego itu menguasai dan saling berjuang, terus kita berdoa, dan apa hasilnya ya Bapak Ibu? Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri sebelum kita berdoa. Itu bahaya sekali kalau iman didasari dengan hawa nafsu, yaitu iri hati, kesombongan, ego, itu masih ada dan kita berdoa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ini dikatakan seperti itu. Mari kita koreksi lebih dulu hati kita, nafsu, supaya apa? Keinginan-keinginan kita turunkan sebentar, dan kita kendalikan diri dan kita koreksi. Setelah itu kita berdoa. Ya, itu nasihatnya. Dan ayat 11, dan kita harus merendahkan, dan apa yang harus dilakukan yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri bersama-sama. Kita mengakui keirian hati kita mengakui kesombongan, dan kita mengakui keegoisan kita, dan kita buang, kita bongkar dosa-dosa itu. Dan kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, dan iblis tidak. Dan kita ngelawan iblis, dan iblis akan lari. Dikatakan di ayat seperti itu. Kalau kita berdoa dengan seperti itu, iblis enggak lari, iblis malah memanfaatkan. Itulah celah. Ini memanfaatkan kesombongan kita, memanfaatkan egois kita, memanfaatkan keiri hatian kita karena kita enggak tahu dan kita berdoa. Iblis memanfaatkan itu. Makanya dikatakan tunduklah kepada Allah. Maka lawanlah si iblis, dan iblis itu lari. Satu perikop ini ada hubungannya semua dengan berdoa.
Dan ayat 11, saudara-saudara janganlah kamu saling memfitnah, barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakimi dan mencela hukum, menghakiminya dan kita juga menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan, tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia. Yang ini nasihatnya adalah jangan kita memfitnah di dalam setiap pekerjaan, karena kita pingin naik jabatan apa segala sesuatu, kita memfitnah orang apa segala macam. Kita jangan menjadi hakim atas orang lain, karena kita bisa melakukan satu hal belum tentu kita bisa melakukan hal yang lain. Makanya koreksi diri masing-masing. Firman itu untuk diri kita dan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Amin. Dan 13 sampai 17. Jadi sekarang kayak kamu yang berkata hari ini besok dan kamu berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Di sini katakan berdagang, ilustrasi ini berdagang. Jadi mungkin untuk pedagang, pengusaha. Ini sangat cocok sekali, relevan sekali. Terus ayat berikutnya. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar lagi kelihatan dan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi ia tidak berbuat baik, ia adalah dosa. Ini bicara tentang apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan. Mungkin ini contoh dalam sebuah pekerjaan, tapi dalam skala yang lebih luas, dalam skala sesuatu, kita mencari kehendak Allah. Seringkali kita manusia ya, kita itu menyodorkan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah kerja, ini. Aku mau libatkan kamu, dan ini proposalnya. Tanda tangan ini, kasih stempel sukses, dan kita sukses. Dan itulah yang membuat iman kita yang sampai sekarang ini, karena teknologi, kemajuan teknologi menjadi serba instan, serba cepat. Ini aku mau sedang lakuin ini, terus aku libatin Tuhan jadi berhasil. Dan itu. Tapi kita lupa akan menjadi kehendak Tuhan. Kalau umpamanya kita sebagai bawahan gitu ya terhadap pimpinan gitu ya, kita mau ngajukan proposal gitu kepada pimpinan, kita langsung kepingin ini di ACC gitu. Ya kalau pas itu sesuai dengan keinginannya direktur atau keinginan manajer kita, ya pasti di ACC. Tapi kalau tidak sesuai, enggak di-ACC kan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Seringkali kita menyodorkan dan kita minta stempel dak. Pokok aku pingin ini stempel dak dan selesai. Dan aku melibatkan direkturku. Itu seringkali seperti itu di hadapan Tuhan. Kita menyodorkan dan kita mau terus wah dengan ini rumahku tak bikin kamsel, rumahku tak bikin apa. Semua aku lakukan hal rohani dengan tujuan pokoknya aku kerja ini harus sukses. Dan ternyata banyak juga yang tidak sukses dulu. Aku kan sudah ibadah, aku kan sudah bersekutu, aku kan sudah melakukan ini, aku melakukan ini. Apa pekerjaanku nggak sukses gitu? Ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Mari sebelum kita bekerja, sebelum kita punya pacar, sebelum kita suka, mari kita berdoa minta Tuhan apakah ini menjadi kehendak-Mu? Kalau kita sudah suka, wah ini sudah nggak objektif. Nanti tanda-tandanya jadi Tuhan kasih aku tanda. Oh ini tanda yang nggak karena kita suka. Jadi tanda-tanda yang nggak boleh itu sudah disingkirkan dulu. Oh ini yang cocok nih dicocok-cocokkan dari ilmu apa gaduk, ya digaduk-gaduk no. Jadi ilmu cocok mencocokkan. Seringkali itu yang terjadi. Sudah pacaran dulu sudah jalan. Aku pokoknya senang loh Tuhan. Asisian Tuhan. Dan kita minta ke hamba Tuhan dengan harapan di-ACC. Harapan ini dari Tuhan. Dan kita kadang ya sedikit munafik lah, kelihatan kelihatan ya sayang apa segala macam, kelihatan supaya kelihatan cocok dan mesra cocok gitu. Padahal mungkin itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu dalam pekerjaan kita juga, Tuhan, aku boleh nggak kerja ini? Kalau saat itu kita damai sejahtera ambil, tapi kalau begitu mari ngomong, Tuhan, boleh nggak ini? Terus begitu Tuhan ngasih tanda-tanda dan kayaknya bukan. Kalau diterobos ya silakan, nggak apa-apa. Tapi firman ini berkata, carilah kehendak Tuhan. Karena Tuhan saat membentuk kita, saat Dia mengasih nafas, Dia punya rencana atas hidup kita. Karena kita diciptakan dengan tangannya, Dia punya rencana yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita nggak dicetak yang sama, klak. Dengan das yang matras gitu, das. Berarti kita diciptakan dengan apa? Tujuan yang sama. Tidak. Kalau kita dicetak, ya tujuannya sama.
jamaah serupa semua. Terus Tuhan instan karena Tuhan modern. Tuhan bukan Tuhan masa lalu, Tuhan modern. Terus cetak aja gampang aja, cari gampang sekarang. Kita melakukan sedikit, banyak hasilnya. Cetak, 1 hari bisa 2 juta orang, atau 1 hari bisa 5 juta orang. Enggak, Tuhan itu mencetak kita dengan satu persatu. Bayangin berapa miliar orang itu dicetak satu persatu dicetak. Seperti itu. Jadi ayat 5, pasal 5, nanti sudah tinggal 1 pasal. Nah, ini yang lebih spesifik yang dilakukan untuk pedagang, untuk pengusaha. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah, dan sengsara kamu menimpa kamu. Terus sampai ayat 6, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. 3, emas dan perak sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap semu dan memakan dagingmu serta api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, hei, karena upah yang kamu tahan dari buru-buru yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta dan keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu juga memuaskan hatimu sama pada hari penyembelihan. Sampai 6, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Ini nasihatnya adalah kalau kamu kaya, Tuhan nggak ngelarang, cuman jangan sombong. Yang repot orang yang sok kaya. Orang kaya kadang biasa ya, tapi yang sok kaya ini yang repot. Jadi jangan sombong. Pertama, yang kedua nasihat ini, ya ini yang sering kita nekan pegawai kita. Jangan, firman ini nasihat, jangan tekan. Upahnya jangan tekan. Jangan tekan. Sejahterakan mereka. Ya bukan berarti nanti, saya kasih saham saya 50% karena saya baik. Ya, enggak, bukan seperti itu. Tapi jangan menekan. Jangan menekan ini, jangan berlebihan menekan. Jangan menekan. Kadang, ya pelayanan kami ngasih orang miskin ya. Tapi jangan lupa, saat kita ngasih di dalam pelayanan, wah kita ini royal sekali. Tapi dengan karyawan kita nekan sekali uang mereka. Kita pelit sekali sama mereka. Kasihan gitu ya mereka. Padahal kalau mau jujur, mereka yang nolong usaha kita gitu. Jangan sampai kita juga menekan mereka. Amin. Terus berikutnya ayat 7 sampai 11. Ini saya nasihat untuk pengusaha dan pedagang tadi. Tapi ini berikutnya adalah tentang bersungut-sungut. Karena itu saudara-saudara sabarlah sampai pada hari kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim semi dan hujan musim semi. Terus kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Terus saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Terus saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Terus sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan belas kasihan. Dan di sini dikatakan jangan bersungut-sungut, jangan ngersulo. Saat kita ngersulo, karena saya ini juga tipe orang yang, ini teguran untuk saya juga. Bersungut-sungut itu sambat, gitu bahasa Jawanya. Sambat. Kadang orang sampai sambat, kadang sambat, akhirnya kita tertekan. Begitu tertekan, kita itu stres, tapi kita nggak sadar. Saat kita tertekan, seakan-akan kita ini kayaknya orangnya, wah, aku sendiri. Orang mau nolong pun juga sulit. Gitu. Sambat. Gitu. Atau sambat sampai tertekan dan sulit sekali untuk menolong orang-orang yang seperti ini. Ditolong ini kayaknya banyak orang nggak pernah nolong aku, apa komplain terus hidupnya. Banyak orang nggak nolong aku susah nggak ditolong, aku nggak ditolong, banyak orang lari daripadaku. Padahal mungkin ada beberapa orang yang bisa menolong, cuman nggak semua ditolong, mungkin sebagian kecil dan dia tidak bisa bersyukur atas pertolongan yang kecil.
Tapi dia sudah melihat bahwa banyak orang tidak menolong aku dan aku sendirian dan aku tertekan. Dan apa yang dilakukan? Dan akhirnya dia melakukan apa? Dia selalu menyalahkan orang dan mencari kambing hitam. Ini firman ini bagus sekali dan ini yang sering kali tidak kita sadari di dalam pelayanan. Tidak kita sadari sebagai hamba Tuhan ataupun firman ini berlaku bukan untuk semua. Firman itu bukan berlaku cuma untuk jemaat, tapi berlaku untuk semua orang anak-anak percaya. Siapa itu? Pendeta sekalipun sama semua berlaku. Tidak untuk jemaat saja. Dan jangan bersungut-sungut. Akibat dari bersungut-sungut nanti menyalahkan orang. Akhirnya bersungut-sungut apa? Semua kayaknya aku sendiri. Dan orang tidak pernah membantu aku. Dan akhirnya apa? Bersungut-sungut, ngomel terus, ngomel. Akhirnya apa? Menyalahkan orang, mencari kambing hitam, mencari kambing hitam. Gara-gara ini, gara-gara itu. Ya. Terus ayat ini yang terakhir dari 12 sampai 20. Tetapi terutama saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi dan demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah katakan ya, dan tidak, hendaklah katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Terus, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang yang berdosa dan berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menurut banyak dosa. Ayat ini berkata, penutup ayat ini, lakukan semuanya dengan sukacita. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kita dengan damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan. Mari kita lakukan semua ini bukan jadi beban, tapi menjadi sukacita di dalam pelayanan. Dibuat isi, dibuat gampang, dibuat mudah. Ya, jadi jangan dibuat susah. Ikut Tuhan itu jangan dibuat susah, tapi dibuat enjoy aja, sukacita aja, gampang aja. Saat kita sudah koreksi diri seperti itu tadi, nasihat-nasihatnya, berdoa. Hal yang terakhir adalah berdoa. Berdoa. Jadi sebelum berdoa itu nasihat-nasihat itu harus dijalankan, terus kita berdoa supaya tidak ada hawa nafsu. Amin. Jadi kita berdoa, dan Elia juga, firman ini bagus. Santai aja ya. Elia itu juga sama seperti kita katanya. Sama seperti orang biasa. Tapi dia berdoanya itu besar kuasa. Bisa menurunkan hujan. Jadi bila ada orang sakit, lakukan aja. Doakan untuk orang sakit. Jika ada panggil penatua untuk mengolesi minyak, didoakan. Jadi firman ini bicara tentang koreksi diri itu tadi, terus berdoa. Visi kita minimal berdoa 1 jam. Itu di Markus 14:37-39. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut, daging itu lemah. Maksudnya adalah apa? Kalau kita tidak berdoa minimal 1 jam, ini rema ya, yang dapat rema, maka kita akan dicobai. Yaitu tadi pencobaan karena keinginan kita ya. Itu tadi disebutkan. Siapa yang mencobai? Keinginan daging kita. Keinginan kita seperti tadi nasihat Yakobus saudara Yesus. Maka dari itu kita harus berdoa. Dan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kedagingan kita sendiri. Amin. Mari kita koreksi dan bagian mana mungkin kita lemah di bagian A, B, dan C, dan D. Ya, jadi kita
lemah di A, kita kuat di B, kita kuat di B dan C, kita juga mungkin lemah di D. Atau kita kuat tiga-tiganya tapi lemah di satunya. Mari kita koreksi dan tidak saling menghakimi satu dengan yang lainnya, kita mengkoreksi diri kita. Jadi firman ini bukan ditujukan kepada istri kita, bukan ditujukan kepada suami kita, bukan ditujukan kepada anak kita, tapi saya atau kita sendiri, saya sendiri, tunggal, saya sendiri. Dan firman untuk saya dan untuk berjemaat semua, kita sama-sama mengoreksi diri. Sebagai hamba Tuhan juga pun, saya juga perlu mengoreksi diri. Karena firman ini tidak berlaku untuk jemaat saja, tapi untuk saya juga sebagai hamba Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi benih dan menjadi benar bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengkoreksi diri kami dan pribadi-pribadi yang suka berdoa, Tuhan. Dan kami tunduk di hadapan kaki-Mu sehingga iblis tidak bisa menguasai kami lagi, sehingga kami tidak membuka celah untuk iblis bisa menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi apa yang kami lakukan saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan kami melawan iblis, dan iblis akan lari daripada kami. Luar biasa firman ini Tuhan Yesus. Nasihat yang luar biasa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bentar saya memberikan pengumuman di JKK Kemah Pertemuan yang nanti alamatnya ada di bawah ini. Bapak Ibu bisa setiap hari datang ke tempat ini kalau membutuhkan makan, kalau lapar, dan kami akan menjadikan makanan yang sederhana ya untuk setiap kami. Dari jam 8 sampai jam 4 Bapak Ibu. Dan mari kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, yang mengasihi, yang menolong, dan menyayangi, dan tidak pernah meninggalkan-Mu sekalipun. Dia yang mengajari-Mu, dan Dia yang mengasihi-Mu. Dan menolong dan melindungi-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya, semua kita terangkat, dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.